Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dora Marciana. Saya adalah mahasiswi Ilkom USM Semarang. Nah, di tengah pandemi virus corona yang ada di Indonesia saat ini, memaksa saya dan teman-teman mahasiswa lainnya untuk melakukan kuliah online. Dan kali ini saya mendapatkan tugas dari kuliah online saya dari dosen saya yang bernama Ibu Ayang Fitrianti sebagai pengampu dari mata kuliah Public Speaking. Dan yang pertama saya akan memaparkan tentang sejarah dan perkembangan dari public speaking itu sendiri. Dulu sebelum ada istilah public speaking itu sudah ada istilah yang namanya retorika di zaman Yunani kuno. Dan arti dari retorika itu sendiri adalah keahlian dalam berbicara atau berpidato. Sebenarnya arti dari retorika ini tuh tidak jauh beda dengan arti dari public speaking. Juga ada pendapat dari seorang ahli yang bernama Aristoteles memaparkan bahwa dalam retorika itu seseorang harus mengatakannya dengan jelas, singkat, dan juga meyakinkan. Kemudian untuk sejarah perkembangan public speaking itu sendiri, retorika adalah seni sekaligus ilmu yang mempelajari tentang penggunaan bahasa dengan tujuan untuk mempersuasi masyarakat. Dalam sistemasi retorika Aristoteles, aspek terpenting dalam teori dan dasar pemikiran retorika ada 3. Yang pertama adalah logos, yang kedua adalah pathos, yang ketiga adalah ethos. Selanjutnya, sebelum saya membuat video ini, saya sudah diberikan tugas oleh Ibu Ayang untuk membuat sebuah gambar yang mencerminkan pemikiran saya ketika saya mendengar kata public speaking. Dan sebenarnya saya tuh nggak bisa gambar, dan gambar saya sangatlah simple. Saya akan menunjukkannya pada kalian semuanya. Ini dia gambar saya. Tara! Ini gambar saya adalah gambar sebuah mic. Kenapa saya menggambar sebuah mic? Karena mic ini sangatlah penting. Ini adalah benda yang kecil dan sangat penting dan dibutuhkan oleh seorang public speaker. Kenapa penting dan dibutuhkan? Karena kebayangin nggak ketika ada public speaker yang berbicara di depan umum tanpa mic, pasti akan sangat melelahkan karena dia pasti akan berteriak-teriak gitu. Jadi saya menggambar gambar mic tersebut. Nah, yang terakhir sebelum saya closing, saya sempat ditanya apa sih yang menjadi ketakutan diri saya ketika saya didaulat menjadi public speaker. Yang pertama, saya takut ketika saya menjadi gugup, karena ketika seseorang gugup itu pasti akan menjadi ngeblank. Yang kedua, saya juga takut ketika saya tidak menguasai materi. Yang ketiga, saya juga takut ketika saya jadi public speaker, saya terlalu cepat dalam berbicara, karena itu yang menjadi kelemahan saya saat ini. Oke guys, sekian video dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Dadah.